Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum Siang, Bu. warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak yang sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Ini untuk Egin boleh suaranya di unmute dulu, jadi tidak tumpang tindih suaranya. Dan yang belum on kamera, silahkan on kamera dahulu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dipimpin oleh Muhammad Fadil ya. Boleh pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Muhammad Fadil. Baik Sama-sama, Bu. anak-anak. Nah, pada siang hari ini Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan BKP atau bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu kalian mengisi dulu daftar hadir. Nah, daftar hadirnya Ibu sematkan di kolom chat. Nah, apakah sudah masuk? Sudah, Bu. Nah, kalian buka link tersebut, kemudian kalian lakukan absensi ya. Ibu tunggu mungkin 2 menit cukup. Absen dulu, jadi nanti kegiatan kita sudah bisa dimulai. Nah, untuk yang sudah absen, tidak perlu untuk mengirim screenshot karena otomatis masuk ke data Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Yang lainnya bagaimana? Ada kesulitan untuk absensi? Sudah, Bu. Sudah, oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, ada yang pernah mengikuti atau pernah dengar nih, apa sih bimbingan kelompok itu? Coba boleh raise hand atau angkat tangan. Jangan takut kalau misalnya kurang tepat atau tidak sesuai, tidak dimarahi. Ya, ada yang bisa bantu menjawab apa itu bimbingan kelompok? Oke, Egin, Jihan, Lutfi, dan yang lainnya. Oke, Siti Artia. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Iya, bagus sekali, betul sekali. Ada yang lain? Oke. Nah, betul sekali seperti yang disampaikan oleh Siti. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti ketika kita melakukan kegiatan ini, kalian bisa mengungkapkan pendapat, menanggapi, melakukan kritik, atau menyampaikan informasi. Seperti itu. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk melatih agar kalian itu berani dalam mengemukakan pendapat, kemudian bisa bersifat terbuka dan membina keakraban. Oke, tunggu ya, teman kalian ada yang baru join. Dan bisa memperoleh keterampilan sosial. Nah, itu adalah tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, anak-anak, dalam bimbingan kelompok nantinya
Nah, kalian ini datang ke sini dengan sukarela tanpa harus ibu paksa. Dan alhamdulillah kalian semua bisa menyempatkan hadir pada kegiatan kita hari ini. Kemudian kalian juga bisa terbuka dalam artian bisa menerima informasi dan menyampaikan informasi secara open-minded atau terbuka. Kemudian, dalam kegiatan ini nantinya juga Ibu harapkan kalian itu berpartisipasi aktif. Jadi berani bertanya, berani menyampaikan pendapat sehingga kegiatan kita hari ini itu aktif. Nah, anak-anak, juga kita akan membahas topik-topik yang sangat kekinian, ya. Jadi nantinya topik yang akan kita bahas itu sangat bermanfaat buat kalian dan buat kita semua. Dan juga ketika nanti anak-anak menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, juga harus menjaga kenormatifan dalam artian ketika ada yang bertanya berarti kalian tidak boleh menyela pendapat teman kalian kayak gitu. Jadi misalnya ingin bertanya nih, kalian bisa raise hand dulu. Jadi gantian sehingga yang disampaikan informasinya dapat diserap secara maksimal seperti itu. Kemudian juga ada kerahasiaan dalam artian ketika informasinya itu bersifat pribadi berarti nanti kita tidak akan keluar. Dalam artian kita bahas di sini saja. Tetapi kalau informasinya itu informasi yang bersifat umum, boleh disampaikan ke teman-temannya. Seperti itu anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh loh. Jadi nggak ibu doang nih yang ngobrol. Jadi kalian juga aktif. Nggak perlu takut ya. Masih ada yang kurang paham tentang bimbingan kelompok itu sendiri. Jadi kita itu melakukan kegiatan ini kalian tahu namanya. Jadi kalau ditanya, kalian lagi ngapain sih? Nah, kalian bisa tahu, oh iya hari ini saya sedang bimbingan kelompok nih sama Bu Susi. Seperti itu. Nah, anak-anak, eh, sebelum nih kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita itu perkenalan dulu nih. Jadi daring ini kan kekurangannya terkadang kita tidak bisa mengenal nih satu dengan lainnya nih secara apa ya? Secara pasti gini. Biasanya kalau di jalan ada Nasya tapi kita nggak tahu Nasya yang mana kayak gitu. Nah, mungkin juga ada yang belum tahu Bu Susi itu yang mana gitu kan ya karena kan online jadi serba terbatas pertemuannya seperti itu. Oke ya, dimulai dari Ibu dulu ya. Nah, perkenalkan anak-anak, nama Ibu adalah Ibu Susi Darmawati. Kalian bisa panggil Ibu Susi. Kemudian Ibu punya hobinya membaca buku. Oke, sekarang boleh dimulai dari siapa? Ayo, nggak perlu Ibu tunjukkan. Oke, ayo siapa? Perkenalkan diri dan hobinya. Biar tahu ibunya nanti biar nggak salah sasaran kalau manggil orang. Saya, Bu. Anak-anak. Siapa tadi? Salwa, Bu. Oke, Salwa. Halo semua, perkenalkan nama saya Salwa. Nama hobi saya adalah bermain basket. Oke, selanjutnya. Hai Salwa juga. Saya, Bu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Siti Ali Arifka dari kelas 1 dan hobi saya adalah menggambar. Luar biasa. Selanjutnya. Saya, Bu. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Nasyada Mika Zara dari kelas 75. Hobi saya menyanyi. Nah, ayo lanjutkan. Saya, Bu. Oke, lanjut Fadil. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Al-Fadilah, hobi saya bermain game. Bermain game. Nah, ini gamers, calon gamers masa depan. Lanjutkan. Amin. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Radit. Oke, Radit habis itu Naura ya. Perkenalkan nama saya Radit. Hobi saya taekwondo. Taekwondo. Cakep. Lanjut, Naura.
Perkenalan, saya Noyetna dari kelas 3. Menulis. Oke, luar biasa. Lanjut. Siapa yang belum? Saya, Bu. Oke, Ailsa. Nama saya Lutfi Aulia dari kelas 1. Hobi saya main Oh, Lutfi. Oke, Lutfi. Yang lain masih ada beberapa yang belum memperkenalkan diri. Saya, Bu. Oke, Jihan sama Egin ya. Aku dulu atau dia dulu? Ya, Jihan dulu. Perkenalkan, nama aku Jihan dari kelas 9. Hobi aku menulis. Menulis. Oke, lanjut. Halo, nama saya Jindikop dari kelas 78. Hobi saya adalah berenang. Berenang. Oke, yang terakhir Ailsa sama Aska nih, belum ya? Halo, nama saya Ailsa Sisi Putriani. Hobi saya bermain voli. Oke, bermain voli. Askia. Oke, mungkin Askia masih di belakang. Kita tunggu ya, nanti mungkin dia akan memperkenalkan ketika sudah on kamera. Nah, anak-anak, Ibu harapkan kalian semuanya on kamera ya. Kan Ibu mau tahu nih, biar saling tahu nih. Jadi wajah-wajah cantik, gantengnya itu bisa terlihat seperti itu. Nah, kalian sudah luar biasa sekali ya, punya hobi yang sangat luar biasa. Semoga hobi kalian itu menuntun ke masa depan yang cerah. Seperti itu. Oh ya, gimana nih hari ini ujiannya? Hari ujian terakhir kan ya? Iya, Bu. Ujiannya gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Ibu turut senang mendengarnya. Semoga hasilnya maksimal sesuai dengan usaha yang sudah kalian lakukan. Ya, karena kan usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti itu. Nah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini ya, Ibu tahu kalau siang-siang kayak gini kan ngantuk ya. Apalagi udah jam 2 seperti ini biasanya buat tidur, ternyata buat bimbingan kelompok. Tetapi nggak apa-apa, itu termasuk luar biasa sekali anak-anak. Sudah bisa menyempatkan hadir di sini. Oke, Ibu punya permainan. Namanya itu Saya Bilang. Nah, ketika nanti Ibu memberikan instruksi nih, saya bilang pegang kepala. Nah, berarti nanti kalian pegang kepala. Tapi kalau nggak ada kata-kata saya bilang, Ibu cuma bilang pegang hidung. Berarti kalian nggak boleh pegang hidung. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bisa Bu. dimengerti? Bisa, Bu. Oke, ya kita mulai ya permainan kita pada siang hari ini ya. Biar nggak ngantuk, biar aura-aura ngantuk itunya hilang. Yang tertinggal hanyalah semangat sore gitu ya. Oke, kita mulai. Saya bilang pegang hidung. Ayo yang lainnya mana? Saya bilang pegang rambut. Kepala. Oke. Pegang mulut. Pegang hidung. Wah, luar biasa sekali. Ternyata konsentrasinya masih sangat bagus ya, walaupun siang hari seperti ini. Ibu acungin jempol nih. 2 jempol deh buat kalian semua. Oke, anak-anak. Nah, pada siang hari ini gimana sih kita melaksanakan bimbingan kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok yang akan kita lakukan ini nanti akan membuat sebuah topik. Nah, topiknya itu adalah topik tugas. Nah, topik tugas ini berarti sudah ditentukan topiknya seperti apa. Karena di BKP sendiri itu ada 2 topik, ada topik bebas dan ada topik tugas. Nah, untuk kali ini kita adalah topik bebas. Nah, anak-anak, kegiatan hari ini akan kita lakukan selama 2 kali 45 menit atau 90 menit. Jadi nanti kira-kira jam setengah 4 itu baru selesai, seperti itu. Nah, kalian boleh nih siapin cemilan. Nggak masalah, cemilan, minuman di samping kalian. Jadi kalian nggak bosen kayak gitu boleh. Ya, tapi tetap fokus seperti itu. Nah, apakah kalian semua sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini? Jadi kalau Ibu bilang udah siap,
Are you ready? Yes, I'm ready. Gitu, semangat suaranya yang lantang. Gitu. Oke. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes. I'm ready. Oke ya, Ibu hitung 3, 1, 2, 3 baru dijawab biar bersamaan, biar kompak. Oke ya. Are you ready? 1, 2, 3. Yes. Ready. Yes, 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 ready. I'm ready. Yes, I'm ready. Gitu suaranya yang lantang. Kayak yes, I'm ready. Nggak semangat. Ya. Oke, coba sekali lagi. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yes, I'm Yes, ready. yes, I'm ready. Oke, terima kasih anak-anak. Oke ya, kita tadi sudah menyepakati waktu, kemudian sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan nih peraturannya. Jadi kita punya rule-nya nih di sini. Jadi anak-anak, nanti kita selama kegiatan ini Ibu harapkan kalian selalu on kamera. Off kamera ketika nanti ada instruksi off kamera. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian nanti senantiasa aktif dalam kegiatan. Kemudian ketika memberikan pendapat pun harus memperhatikan dalam artian ketika temannya menyangga atau bertanya berarti harus gantian gitu ya. Jadi angkat tangan lah kayak gitu. Ya, Ibu rasa kalian sudah bisa paham apa yang Ibu sampaikan ya aturan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya di benak kalian. Seperti itu. Boleh bertanya. Ibu berikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya. Nggak dipungut biaya. Oke, karena sepertinya nih anak-anak ibu ini sudah semuanya paham ya. Karena ibu lihat ini sudah siap untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi ibu akan memberitahukan bahwa PKP ini nantinya akan membahas sebuah topik. Topiknya yaitu tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, tujuan dari BKP topik tersebut adalah yang pertama, agar anak-anak ini mampu nih menganalisis pentingnya etika pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian juga untuk memperjelas bagaimana sih cara membina persahabatan dengan teman sebaya. Kemudian juga agar mampu menunjukkan etika yang perlu diterapkan saat berteman dengan teman sebaya itu seperti apa. Itu adalah tujuan BKP kita pada siang hari ini. Nah, kemudian anak-anak, ada yang tahu apa sih etika itu? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Ada yang bisa menjawab mungkin? Tidak Saya, perlu takut. Oke, ternyata Alia. Boleh Alia. Etika kan Bu? Etika Iya. adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan Oke. kesusilaan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, siapa yang raise hand tadi? Muhammad Fatir? Ada yang mau menambahkan pendapat dari Alia? Pendapat yang dari Alia itu sudah benar, sudah sangat luar biasa. Oh, Muhammad Fatir ternyata kepencet. Yang lainnya boleh. Ibu tunggu. Ayo, nggak usah takut. Kita kan di sini untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Jadi kita tukar pikiran nih. Apa itu etika? Etika pergaulan. Ada yang menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Alia? Fadil? Saya coba deh, Bu. Boleh. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral.
Oke, betul sekali. Ada yang lain yang mungkin mau menambahkan atau harus Ibu tunjuk? Sepertinya anak-anak Ibu ini harus ditunjuk dulu, baru bisa mengeluarkan inspirasinya. Mungkin Egin? Halo Egin. Iya, Bu. Apa Egin? Etika. Etika adalah semacam moral atau sopan, sifat-sifat yang harus diterapkan. Semacam itulah. Oke, terima kasih Egin. Terima kasih yang sudah pendapat kalian luar biasa sekali. Jadi sesuai yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa etika itu adalah suatu ilmu nih yang membicarakan tentang perbuatan atau tingkah laku manusia yang dinilai baik dan yang dinilai jahat, yaitu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu yang dimaksud dengan etika. Mungkin ada juga yang sering mendengar tetapi terkadang nggak tahu itu artinya apa ya. Oh, ternyata etika itu ilmu yang membicarakan tentang perilaku yang dapat dinilai baik atau dapat dinilai buruk, seperti itu. Nah, anak-anak, nah, dalam pembahasan kali ini, etika yang kita akan bahas adalah tentang etika pergaulan. Nah, di mana etika pergaulan itu adalah norma sopan santun atau pedoman tingkah laku dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi anak-anak ketika misalnya kalian nih lagi berteman dengan teman sebaya, itu berarti teman yang sesuai dengan seumuran kalian. Ya, seperti ini namanya itu teman sebaya. Nah, di dalam berteman itu juga ada etika yang perlu diterapkan sehingga pertemanan kalian itu nanti akan berdampak baik untuk kedua belah pihak, seperti itu. Jadi kan kalau misalnya nih ada nggak nih yang misalnya pertemanannya sering cekcok nih, mungkin ada salah satu atau lain hal yang menyebabkan hal itu, karena salah satunya yaitu tidak menerapkan etika pergaulan, sehingga ketika bergaul dengan teman-temannya itu sulit diterima. Misalnya suka ngadu domba. Ada pengalaman mungkin saat bertemanan nih, walaupun kita bertemanan online kan tetap harus ada etikanya. Anak-anak kelas 7 ini pastikan secara daring. Nah, gimana sih kalian itu membina pertemanan nih? Kan kalian tentunya keterbatasan nih, mau ketemu teman-temannya satu kelas atau satu sekolah. Gimana caranya? Oke, boleh disampaikan dong sama ibu. Ibu mau denger. Lewat telepon, Bu. Lewat telepon. Nah, ada yang lain? Kadang kenalan dijadiin curhat gitu, tempat curhat. Oh iya, berarti tempat curhat gitu melalui online ya. Ada yang lain? Atau misalnya kalian pernah nih mengalami problem dengan teman. Oke, Radit, mungkin Untuk tempat bermain, untuk teman bermain, iya. Oke, ternyata Salwa izin live sebentar karena dia ada keperluan keluarga, nggak apa-apa ya. Walaupun nanti dia akan bergabung kembali setelah keperluannya selesai. Nah, anak-anak betul sekali seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa bisa melalui telepon, bisa melalui chat. Nah, hal-hal tersebut itu juga bisa untuk menambah pertemanan. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai etika pergaulan. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita itu akan melakukan sebuah drama. Ya, kita akan main drama nih. Oke ya. Jadi artis sinetron sementara waktu ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan sebagai media ekspresi loh. Jangan salah. Jadi kalian itu bisa berekspresi seluas-luasnya di sini. Nanti siapa yang berperan, siapa yang mengamati, seperti itu bebas. Nah,
Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan memperankan sebuah drama tentang etika pergaulan. Nah, nanti di sini Ibu bagi nih, ada yang bermain peran, ada yang sebagai tim pengamat. Nah, kalau yang bermain peran berarti nanti Ibu bagikan siapa yang menjadi tokoh ini, gitu. Ya, jadi kalian bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip, pintar sekali. Nah, anak-anak, jadi nanti ada 6 pemain ya. Ada 7 pemain. Ada yang berperan sebagai tunggu. Kemarin atau tadi pagi Ibu sudah membagikan skenario. Coba kalian buka, kemudian kalian baca sebentar, pahami, hayati dan resapi dari skenario tersebut. Jadi sebelum berperan, kita akan kalian akan menghayati dulu sehingga nanti tidak salah persepsi seperti itu. Oke, coba dibuka dulu, Nak. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, di situ kemarin yang berperan jadi siapa? Coba Fadil sebagai siapa? Oke. Nah, nanti anak-anak akan memerankan tadi yang kemarin. Alia kebagian jadi siapa, Alia? Jadi Sasi, Bu. Jadi Sasi. Kemudian Fadil? Rudi, Bu. Rudi. Nasya? Lili, Bu. Lili. Kemudian ada lagi? Ya, nanti berarti kalian akan memerankan tokoh-tokoh yang sudah Ibu berikan. Dan yang lainnya tugasnya berarti nanti mengamati nih apa yang dimainkan, diperankan oleh teman-teman kalian. Misalnya, gimana sih dialognya? Apakah dialog itu mencerminkan tentang etika pergaulan? Bagian mana? Nah, jadi yang tidak kebagian peran nanti bisa mengamati dari peran-peran yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini berkaitan dengan drama yang harus kita perankan. Ya, jadi sudah paham ya antara tim pemain dan tim pengamat, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi nanti yang memainkan peran juga bebas berekspresi ya. Jadi kan sudah Ibu berikan skenario nih. Kalian sudah membaca, kemudian kalian tinggal memerankan dan berekspresi. Jadi tidak harus selalu berpatokan pada skenario yang sudah dibuat. Kalian boleh melakukan improvisasi seperti itu. Nah, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Bisa, oke. Jadi Ibu bacakan prolognya terlebih dahulu. Kalian boleh sambil membaca kembali ya tentang drama yang akan kita lakukan. Ibu berikan waktu untuk reading. Ya. Oke, kita bisa mulai. Pada saat jam istirahat, semua siswa terlihat asik bercanda dengan sesama teman. Begitupun dengan Rudi, yang merupakan siswa SMPN 4 Tangsel. Siang itu, seperti biasanya, Rudi bermain dengan teman satu gengnya, yaitu Wira dan Mawar. Rudi adalah satu-satu siswa yang cerdas di kelasnya,
tetapi memiliki sifat yang usil. Saat jam istirahat tiba, Rudi dan teman-temannya melihat Sasi dan Lili tidak berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kita mulai. Oke, dimulai dari Rudi. Fadil. Iya, Bu. Oke, dimulai dari Rudi. Rudi kan tadi Fadil yang memainkan. Ini yang pertama saya, Bu. Iya, Rudi. Rudi kan tadi yang jadi Rudi, Fadil. Iya, Bu. Saya baca teksnya. Iya, sambil berekspresi. Jadi jangan terlalu membaca begitu, tetapi berekspresi seakan-akan kamu main sinetron, main FTV, kayak gitu. Saya nggak bisa ekspresi, Bu, orangnya, Bu. Nggak apa-apa, di sini belajar. Jadi kalau misalnya lagi ekspresinya lagi sedih, ya kamu pura-pura sedih. Kalau lagi happy, ya pura-pura happy. Kalau usil, ya bagaimana kamu bayangkan aja, kayak gitu. Coba. Dari nada kan juga nanti nampak, oh ternyata aku sedang seperti ini, gitu kan. Oke, kita coba. Nggak perlu takut. Nggak akan dijudge, oh kamu nggak bisa, gitu. Enggak. Di sini itu semuanya diberi kesempatan dan pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Siapa tahu ini adalah bakat terpendam. Ya kan ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Rudi. Oke, fokus untuk yang lainnya. Dengan peran yang masing-masing. Memperhatikan Sasi dan Lili yang berada di dalam kelas. Beberapa saat kemudian, Rudi dikagetkan dengan kedatangan Wira dan Mawar. Oke, dilanjut. Jadi nggak Ibu perlu kasih clue, tetapi langsung kalian bermain peran saja. Di, ngapain kamu? Bengong aja. Siapa yang bengong sih? Aku lagi memperhatikan Sasi dan Lili. Oke, yang jadi Mawar, Aziza. Oh, Aziza tidak ada. Oke, kita ganti Zihan ya. Iya, karena sisa kayaknya lot off ya dia. Naksir kamu. Ya kali, lihat tuh mereka. Sok rajin banget sih. Udah, samperin aja yuk. Kita gangguin mereka. Ayo, siapa takut? Rudi dan kedua temannya menghampiri Sasi dan Lili di kelas. Cie, ada Noso rajin sambil mengambil pensil yang digunakan Sasi. Sasi hanya diam dan melanjutkan mencatat. Hai Sasi, gimana kalau aku tantang kamu adu kepintaran? Apa sih, Di? Udahlah, Di. Sana kamu pergi. Jangan gangguin Sasi terus, kenapa? Kita lihat ya sih siapa yang paling pintar di sini. Jam istirahat telah selesai dan bel pun berbunyi pertanda pelajaran IPA akan dimulai. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan membagikan hasil ulangan IPA kemarin ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Hari ini yang mendapatkan nilai 100 dalam ulangan IPA adalah Sasi. Selamat ya, Sasi. Terima kasih, Bu. Sasi, kamu hebat. Mendengar itu Rudi sangat kesal dan bergumam dalam hati. Awas aja ya kamu, Sasi. Pergantian jam pelajaran. Fitri mana? Teman-teman, saya ingatkan ya, jangan bikin gaduh di kelas atau mengganggu satu sama lain. Lebih baik kalian itu belajar untuk UKK besok. Setelah mendengar peringatan dari ketua kelas, Wira pun merasa kesal dan mendorong Sasi hingga jatuh. Hei Sasi, kamu jangan jadi tukang adu ya. Kamu kenapa, Wira? Jangan suka menuduh tanpa bukti. Pasti kamu kan yang ngadu sama Fitri. Ngaku aja deh. Aku nggak bilang apa-apa, Wira. Saking kesalnya Wira pun mendorong Sasi hingga jatuh. Apa-apaan sih kamu, Wira? Gak usah ikut campur kamu, Li. Mau kamu kuaduin ke ketua kelas? Dasar memang kalian berdua tukang ngadu. Setelah itu, Wira, Rudi, dan Mawar membuat rencana untuk mengganggu Sasi. Aku masih kesel nih sama Sasi. Aku juga. Ya sudah, gimana kalau kita usirin Sasi aja? Gimana caranya? Gimana kalau kita coret-coret kanvas milik Sasi aja? Setuju banget. Akhirnya mereka melancarkan aksinya. Astaga, siapa yang coret-coret kanvasku? Oke, kalau tidak ada yang mau mengaku, aku bilang ke Bu Guru ya. Rudi dan temannya kaget karena mereka salah sasaran. Ada apa, Fitri? Ini Bu, kanvas Fitri ada yang coret-coret padahal nanti buat praktek. Ayo, siapa yang melakukannya? Karena tidak ada yang mengaku, maka guru prakarya meninggalkan kelas. Rudi dan temannya merasa bersalah dan segera menghampiri guru prakarya. Bu, maafin Rudi ya. Ini semua Rudi yang melakukannya. Rudi hanya merasa kesal kepada Sasi yang bisa menyaingi Rudi di kelas. Rudi merasa bersalah sudah melakukan hal itu terhadap teman sendiri, Bu. Rudi janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, Rudi. Ibu senang mendengarkanmu. Ibu senang mendengar kamu sudah mengakui kesalahanmu. Sekarang kamu minta maaf kepada Sasi dan Fitri. Baik, Bu. Wah, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, calon-calon pemain sinetron nih ya. Oke ya, jangan lupa ya, tim pengamat nanti memberikan opininya terhadap apa yang sudah diperankan oleh teman-teman kalian. Nah, dari dialog tersebut itu adalah mengandung hal-hal yang berkaitan dengan etika pergaulan. Nah, apa saja itu? Coba, siapa yang ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Ada Egin, Muhammad Fatir, Zoom, kemudian yang lainnya juga boleh, tidak berpaku dengan tim pengamat saja. Apa mungkin yang pemain juga bisa merasakan nih yang berkaitan dengan etika pergaulan itu apa saja? Oke, dimulai dari Egin. Menurut Egin bagaimana? Kalau menurut saya sih, berteman jangan pilih. Berteman jangan pilih-pilih. Oke, luar biasa Egin. Oke, selanjutnya.
Oke? Ada yang ingin menanggapi dari itu tadi dialog atau drama yang sudah diperankan oleh teman-teman kalian? Oke, Saya, Bu. Radit. Oke. Jika ingin berteman, bersainglah dengan sehat. Oke, bagus, mantul. Ya, jika berteman itu harus bersaing dengan sehat atau sportif. Lanjut, ada yang lain? Oke, Alia. Jangan menjadi orang yang egois. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Jangan suka usil. Oke, jangan suka usil. Ini jangan yang suka usil. mungkin seringkali dilakukan oleh teman-teman kalian. Kalau biasanya daring gini kan mungkin sedikit sekali, tetapi kalau misalnya udah di sekolah, tapi kadang-kadang ada yang usil. Tetapi itu biasanya hal-hal yang kita rindukan ya. Biasanya diusilin sama teman-teman, ternyata hal itu tuh sudah jarang kali kita dapatkan karena online. Seperti itu. Tunggu, sepertinya ada Maksudnya yang usilnya hilang. jangan berlebihan gitu. Iya, usilnya jangan berlebihan, betul sekali. Ada yang lain? Fadil atau Nasya boleh? Oke ya, jadi Ibu beri simpulkan sebentar. Bukan disimpulkan sih, Ibu memberikan penguatan. Jadi, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa etika pergaulan itu berkaitan dengan norma sopan santun. Dimana ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, teman-teman sebaya, kita harus menerapkan norma sopan santun sehingga persahabatan kita atau pertemanan kita itu akan lebih positif. Seperti itu. Nah, anak-anak, dalam membina persahabatan itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Coba ada yang bisa menyampaikan caranya gimana? Jangan cuma satu caranya. Kalau cara-cara itu kan biasanya ada berapa tips menurut kalian nih biar kita itu bisa membina persahabatan dengan baik sesuai dengan tadi yang dialog yang sudah diperankan. Saya, Bu. Oke, Radit. Yang pertama, bersainglah dengan sehat. Oke. Yang kedua, menjaga omongan. Hmm. Yang ketiga, jangan pernah mengkhianati janjinya. Oke. Jika mempunyai masalah kecil, janganlah berusaha menjadi besar. Oke, luar biasa sekali. Ada lagi? Oke, cukup. Iya. Seperti yang dipraktekkan tadi, diperankan tadi bahwa ada seorang siswa. Siswa ini kan pinter ya. Si Rudi kan tadi pinter sekali di kelasnya. Tapi dia merasa tersaingi oleh temannya Sasi karena Sasi bisa mendapat 100. Nah, dia terkalahkan mungkin nilainya 99 gitu. Jadi merasa terkalahkan. Jadi ada ego laki-laki nih. Aku kok merasa tersaingi gitu ya. Padahal kan aku yang paling pandai di kelas ini. Seperti itu. Ternyata aku ada yang menyaingi gitu. Padahal dia adalah sesama teman di kelasnya. Nah, itu tadi tipsnya adalah seperti yang disampaikan Radit tadi. Pertama, sesuai misalnya belajar menghargai. Nah, itu sudah poinnya Radit tadi sudah masuk. Nah, jadi kalau kita ingin berteman gitu, berarti kita juga harus belajar menghargai privasinya, menghargai apa yang dia ucapkan gitu, saling menghargai. Kemudian juga saling menghormati. Jadi kita itu hormat bukan hanya kepada orang yang lebih tua, tetapi kepada teman kita juga. Kita juga harus saling menghormati. Kemudian pengertian. Siapa sih yang nggak mau di ngertiin? Pasti mau dong selalu di ngertiin gini. Nah, coba kalau seandainya kita dicuekin sama teman kita, gimana rasanya? Ada nggak sih yang pernah dicuekin teman-temannya? Oke, ada. Ayo. Nggak enak kan kalau dicuekin, apalagi kalau nggak di ngertiin. Galau deh. Iya. Kemudian memberikan pujian. Nah, itu terkadang
teman kita itu senang sekali dipuji. Misalnya dia udah dandan cantik nih. Oh, kok kamu hari ini cantik sekali. Ayo siapa yang suka digituin? Udah dandan mau misalnya nonton nobar bareng terus nggak dipuji gitu. Kadang-kadang ada rasa bagaimana begitu. Tapi kalau kita puji gitu, teman kita itu merasanya happy kayak gitu. Yang lainnya on kamera ya, jangan off kamera. Kalau mau off kamera boleh, tapi izin dulu. Jadi ibu biar nggak merasa kehilangan gitu ya. Oke, kemudian mau memberikan motivasi nih. Nah, siapa nih kalau berteman dengan temannya sukanya pas ada senangnya doang. Nah, ini teman-teman kalian ini ketika dia punya masalah, pengennya dimotivasi, pengennya didengerin. Nah, ada yang punya pengalaman. Misalnya ada temannya nih yang eh, kehilangan sesuatu atau misalnya sedang berduka. Apa yang kalian lakukan untuk menyupport teman kalian, memotivasi teman kalian biar bisa happy lagi? Oke, yang belum bicara boleh. Oke, Radit. Mengajaknya bermain, mengajaknya untuk apa ya? Untuk bermain keluar. Oke, berarti kalau Radit jurusnya adalah ayo kita main keluar sebentar cari angin. Biar kamu tuh tak penat di rumah saja gitu ya. Tapi tetap ya patuhin protokol kesehatan karena kita masih pandemi. Oke, bagus sekali saran dari Radit. Yang lainnya, Fadil atau Nasya, Egin, Zihan. Gimana cara kalian memotivasi nih? Jadi seperti yang dilakukan oleh Lili tadi, ketika temennya berhasil, dia memberikan sebuah penghargaan. Apa yang dia lakukan? Memujinya. Iya, betul, memujinya. Memuji itu adalah sesuatu yang sebenarnya mudah, tetapi seringkali kita tidak lakukan. Seperti itu. Tadi iya benar sekali memuji. Nah, itu adalah salah satu hal yang dukungan gitu buat teman kalian. Oh iya dia baru pertama kali nih dapat 100 bisa mengalahkan Rudi dengan belajar ya. Tadi kalau si Sasi suara ibu terdengar nggak? Nah, suara ibu terdengar? Tadi tiba-tiba putus, Bu. Oh iya, Tadi tadinya tadi tiba-tiba putus. Sekarang udah. Oke, terima kasih. Iya, seperti tadi Lali yang dilakukan itu adalah salah satu membina persahabatan, yaitu memberikan pujian atau memberikan penghargaan. Terus tidak bercanda keterlaluan. Seperti yang disampaikan Naura tadi, jangan usilnya jangan berlebihan. Nah, kalau usilnya berlebihan itu eh, sudah perbuatan yang tidak terpuji. Bercanda boleh, tapi tahu batasannya. Oke. Kemudian kalau yang sudah bercanda, apa yang kita lakukan kalau bercandanya sudah berlebihan dengan teman? Harus apa? Minta maaf, betul sekali. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang berlebihan, yang membuat teman kita itu merasa tidak nyaman, berarti kita harus minta maaf. Nah, kemudian tadi ada yang bilang lagi, bisa dijadikan teman curhat, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau membina persahabatan, salah satu caranya adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi kalau teman kalian itu nyerocos saja, misalnya curhatnya kepanjangan, kalian dengerin. Oh iya, kayak gitu nggak? Ada yang pernah curhatnya kelamaan nggak? Nggak ada, belum ada. Ya, berarti nanti suatu saat bisa menjadi teman kalian itu punya masalah, kalian bisa menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah satu tadi, tidak pernah mengkhianati persahabatan. Jadi kalau janji itu tepat sesuai yang dikatakan Rakir tadi, tidak mengingkari janji. Nah,
orang kalau sudah ingkar janjinya apa yang terjadi? Persahabatannya rusak. Dijauhi. Oke, dijauhin, Tidak betul bisa sekali. dipercaya, tidak bisa dikasih kepercayaan lagi. Iya, betul sekali ya. Jadi kepercayaan itu mahal. Sekali kita melanggar kepercayaan itu sulit untuk dipercaya lagi. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan kepercayaan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang diperankan teman kalian tadi itu juga termasuk menempatin janji tadi. Ketika sudah ketahuan nih, dia minta maaf. Rudi, Mawar, dan Wira tadi minta maaf. Kemudian berjanji tidak akan mengganggu Sasi lagi dan akan berteman baik. Mungkin akan belajar kelompok lagi. Jadi itu cara membina persahabatan. Kemudian yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian menerapkan etika pergaulan. Apa saja? Tadi misalnya hal-hal apa aja sih? Norma apa yang harus kalian terapkan ketika berteman tadi? Misalnya berteman dengan yang mempunyai akhlak yang baik. Karena apa? Biasanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, jadi lingkungan itu juga penentu kalian itu akan menjadi seperti apa. Ya. Jadi usia kalian ini usia yang sangat urgent dalam artian emosinya belum stabil sehingga mudah terbawa oleh pergaulan. Jadi baik-baiklah kalian berteman dengan seseorang. Berteman itu dengan siapa aja, tetapi harus mengambil dari sisi positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang. Seperti itu, ya. Kita nggak membatasin pertemanan, tapi kita memilah dan memilih yang baik buat kita. Seperti itu. Kemudian, berteman itu untuk apa sih? Menambah apa sih? Semangat? Semangat Belajar. Jar. Iya, buat semangat belajar salah satunya. Jadi kalau misalnya kita tahu, kita bisa berdiskusi, bukan buat nyontek. Ya, karena kita punya teman yang pintar, kita nyontek. Jawaban mana? Jawaban kamu mana, Dil? Aku mau pinjem dong. Aku mau tulis. Nah, bukan untuk itu. Tapi untuk diskusi. Nih, misalnya aku nggak tahu nih. Nomor satu berarti kita diskusikan. Nah, kayak gitu. Kemudian apa? Tadi saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, Ibu ingin tanya. Selama daring ini kalian sudah punya banyak teman belum? Sudah, Bu. Bu, udah, oke Radit, luar biasa. Ada lagi? Nggak terlalu banyak sih, Bu. Nggak terlalu banyak. Boleh ada alasannya, Dira? Saya susah untuk bergaul gitu, kurang bisa. Oh, berarti mengalami kesulitan untuk bergaul. Nah, ini salah satu caranya, Naura. Jadi dengan menerapkan etika pergaulan ini, semoga nantinya kamu bisa mendapatkan teman yang banyak. Dan ini kamu juga bisa mengenal nih dari Fadil, dari Nasya, Alia, Egin, Jihan, kemudian Lutfi, Radit, Ailsa, sama Muhammad. Ini adalah teman kalian juga. Nah, semoga bisa ini sebagai nantinya teman-teman diskusi jika ada permasalahan yang kalian hadapi. Itu salah satunya. Kemudian, persahabatan ini sebenarnya suatu kebutuhan bukan sih? Etika pergaulan itu suatu kebutuhan bukan sih? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Iya, betul sekali. Ada yang bilang bukan kebutuhan? Nah, ini kebutuhan. Karena apa? Kita kan sebagai makhluk Sial. iya, makhluk sosial yang seringkali berinteraksi dengan orang lain. Sehingga sangat membutuhkan pergaulan. Seperti itu, anak-anak. Oke, anak-anak. Jadi coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan nih dari apa yang kita sudah bahas melalui drama yang sudah diperankan dan diskusi yang sudah kita lakukan.
Oke? Ada yang bisa menyimpulkan secara singkat? Kesimpulannya adalah bertemanan dengan etika pergaulan yang baik. Oke, berteman dengan etika pergaulan yang baik. Kemudian, ada yang lain? Oke, Radit. Jangan berteman dari kebiasaan yang jelek. Jangan berteman dari kebiasaan yang jelek. Oke, luar biasa. Yang lainnya Lutfi mungkin? Lutfi, hai. Bagaimana Lutfi? Jika berteman tidak memilih-milih, Bu. Jika berteman tidak memilih-milih. Oke, lanjut. Ada yang lain? Ya, sesuai dengan 3 teman kalian sudah sampaikan bahwa etika pergaulan itu sangat penting kita terapkan ketika bergaul dengan teman sebaya. Karena dengan menerapkan etika pergaulan dapat memberikan manfaat yang banyak buat kita. Sehingga pertemanan kita itu lebih ke arah yang positif. Kemudian kita juga bisa langgeng pertemanannya. Jadi kalau pertemanan yang langgeng karena mereka menerapkan etika pergaulan, bagaimana mereka saling menghargai, bagaimana mereka saling menghormati, bagaimana ketika temannya down itu memberikan semangat, memberikan motivasi, itu yang membuat pertemanan itu langgeng. Nah, ketika kita tidak menerapkan etika pergaulan, maka kita akan kesulitan untuk berteman. Ada jarak seperti itu. Sehingga ada gap yang membuat kita itu mengalami kesulitan untuk berteman. Seperti itu. Beda cerita dengan misalnya dia yang introvert atau yang tertutup karena memang eh, tidak terbiasa atau belum terbiasa dengan sosialisasi yang luas. Tetapi itu perlu dicoba, harus berani melangkah ke depan mencari pertemanan yang baik seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan tugas yang harus dikerjakan hari ini juga di sini melalui Google Form. Tunggu, Ibu sharekan. Tunggu ya. Nah, tugasnya itu ada di Google Form. Nanti kalian buka tugasnya. Tidak banyak tugasnya. Tunggu. Oke, Ibu kirim ke chatroom. Oke, sudah masuk? Sudah, Bu. Oke, Sudah, nah Bu. itu kalian buka tugasnya. Nah, sudah dibuka. Sambil Ibu presentasi ya. Tunggu. Sambil dibuka ya. Nah, di Google Form kalian ada ini kan gambar-gambar seperti ini. Sudah? Sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, ini ternyata kemunduran. Jadi yang gambar 1 ini A. Yang temanku ada di mana-mana ini A ya. Oke, perhatikan. Sudah? Yang bawah berarti B, C, dan D. Ya. Oke, berarti ada A, B, C, dan D. Yang sampingnya pun begitu. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada kiri 4, kanan 4. Gambar yang harus kalian cocokkan. Misalnya gambar 1. Temanku ada di mana-mana. Ini kalian cocokkan dengan yang di sebelah sini. Ini termasuk apa? Termasuk jadi pendengar yang baik kah? Etika pergaulan kah? Atau gambar ini? Atau manfaat etika pergaulan? Nah, coba kalian kerjakan.
Jadi nanti dibahas. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Jadi itu hanya menjodohkan gambar kiri sama gambar kanan. Yang paling atas A, B, C, D, yang samping 1, 2, 3. Itu karena gambarnya poinnya terlalu turun, makanya harusan yang A, dia malah nggak ada poinnya. Yang sudah nanti bisa langsung menjawab raise hand. Bu, saya izin kamar mandi dulu ya, Bu. Oke, Alia. Oke, sudah ada yang sudah selesai? Jadi ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Tugasnya adalah kalian menjodohkan antara gambar kiri dan gambar kanan. Nanti jawabnya tinggal misalnya kamu pilih A, A itu jodohnya nomor berapa, kayak gitu. Oke, sudah? Ada yang mengalami kesulitan untuk memahami tugasnya? Ya, Ibu berikan waktu 2 menit lagi untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, Oke, coba tadi siapa, karena Ibu kan kalau screen bagikan layar seperti ini tuh tidak bisa terlihat siapa yang berbicara. Jadi sebutkan nama ya. Oke, tadi yang bilang sudah, coba Ibu mau tahu jawabannya. Yang yang ini, yang gambar temanku ada di mana-mana. Sebutkan nama ya sebelum menjawab. Waduh, saya udah kirim, Bu, jawabannya, Bu. Anggap masa nggak ingat? Saya tipu 6 orangnya, Bu, maaf. Nggak apa-apa. Coba aja. Nggak akan dapat nilai jelek juga, tidak mempengaruhi nilai. Tetapi menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, semuanya bisa on kamera kembali. Radit, Nasya, Fadil, Elsa, Egin, Zihan, Fatir. Oke, silakan on kamera. Oke, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Mencoba menjawab. Oke, Alia, coba menjawab boleh? Gak apa-apa, salah nggak diomelin. Belum, Bu.
Belum. Oke, yang lainnya? Radit? Belum, Bu. Sebentar lagi. Oke, Ibu tunggu. Nasya, sudah? Belum, Bu. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak perlu takut salah, nggak diomelin. Kita diskusikan mana yang benar. Seperti itu. Yo, misalnya ditebak nih, tebak-tebak. Temanku ada di mana-mana. Kira-kira itu jadi pendengar yang baik, etika pergaulan, atau misalnya belajar kelompok, atau manfaat etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi dijodohkan. Jadi manfaat etika pergaulan itu kira-kira apa ya? Kalau kita menerapkan etika pergaulan, kita gimana gitu? Teman kita banyak atau enggak? Kayak gitu. Itu clue. Ibu kasih clue. Nah, pendengar yang baik tadi kan kita sudah bahas, itu termasuk apa? Gitu. Radit, udah Radit? Sudah, Bu. Sudah, oke, kita coba Radit. Oke, yang gambar satu, temanku ada di mana-mana. Ini jodohnya yang mana, Radit? Manfaat etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke, betul sekali. Kemudian yang bentuk pergaulan remaja yang sehat, yang mana? Disambungkan dengan nomor 2. Oke, betul sekali. Lanjut. Salah satu cara membina persahabatan. Jadilah pendengar yang baik. Oke. Terus yang ini terakhir. C disambungkan dengan 3. Bukan 3. 1. Satu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, Radit. Ada yang Iya, tidak Bu. sama jawabannya? Saya sama, Bu. Sama, oke. Iya. Yang disampaikan oleh Radit tadi sudah benar, berarti sudah mampu untuk menganalisa. Kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana? Itu berarti sudah mampu menganalisis. Ya, berarti luar biasa. Berarti apa yang kita sudah sampaikan hari ini membuahkan hasil. Ada yang lain mungkin yang tidak sama. Nah, yang belum mengerjakan berarti nanti bisa sebagai bahan untuk menjawab. Nah, kayak gitu anak-anak. Nah, jadi dari yang sudah kita kerjakan tadi, LKPD tadi bahwa menunjukkan ketika kita menerapkan etika pergaulan, berarti nanti kita bisa dapat teman yang banyak. Bisa juga melakukan hal-hal yang positif seperti tadi belajar berkelompok, itu kan adalah hal-hal yang positif seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, gimana nih kesan dan pesan kalian untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Karena kan kita juga Bu. apa? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah Ibu terus senang. Karena kan Ibu baru pertama nih masuk di 9 kelas. Maksudnya 71 sampai 79 digabung dengan perwakilan. Karena kan biasanya BK jarang masuk kelas karena memang keterbatasan waktu. Jadi dengan begini itu bisa menjadikan bahan yang luar biasa, bisa bertemu dengan kalian, silaturahmi, bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan, yang bisa membuat kalian nanti ke depannya dapat menerapkan informasi yang sudah kita bahas di sini. Mungkin ada yang lain selain Alia yang bisa menyampaikan kesan dan pesannya.
Ayo, nggak usah takut yang belum bicara tadi. Muhammad Fatir Zoom kemana coba? Lutfi? Halo, halo. Lutfi gimana kesan pesannya? Happy nggak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Ibu juga happy bisa ketemu kalian. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya itu akan diadakan tanggal 16 Juni ya. Nah, tanggal 16 Juni nanti waktunya kita sepakati nih. Kira-kira tanggal 16 Juni itu mau pagi atau siang. Nanti kita atur waktu lagi. Dan Ibu harapkan nanti kalian juga aktif. Jadi yang aktif itu tidak 1-2 orang saja, tetapi semuanya. Kayak gitu. Nah, anak-anak, nanti juga Ibu kirimkan lembar evaluasi. Ini ngerjainnya nggak sekarang. Kalian ngerjainnya boleh malam, boleh besok. Nanti Ibu tunggu hari Senin sudah masuk di data Ibu seperti itu. Nah, Ibu taruh di kolom chat room. Nah, ini adalah lembar evaluasi di mana nantinya itu ada beberapa hal yang harus kalian isi, harus kalian kerjakan. Senin baru dikumpulkan melalui link tersebut seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala dalam mengisi lembar evaluasi, kalian boleh WA Ibu ya, atau langsung WA di grup kita ya. Jadi anak-anak, Ibu melakukan BKP ini bukan berarti bahwa kok yang dipanggil cuma segini aja, enggak, tetapi karena memang waktu yang sangat terbatas sehingga Ibu memutuskan untuk untuk para KM dan sekretaris saja, sehingga nanti informasi yang diberikan juga bisa tersampaikan oleh banyak kelas seperti itu. Dan anak-anak, Ibu ingatkan lagi ya, jadi kalian ngerjain evaluasinya harus dikerjain dan dikirimkan paling lambat hari Minggu. Hari Senin kan karena ada remedial kan ya. Ya, semoga Ibu harap tidak ada yang remedial. Semuanya nilainya di atas KKM semua. Amin. Amin. Ya, karena kan ini sudah penentuan. Kalian naik kelas. Ya, udah kelas 8 ya. Sudah satu fase sudah mau terlewati. Dan fase baru sudah menanti. Seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan hari ini. Jangan langsung kabur dulu ya. Kita selesai tetap jam 3:30. Masih ada waktu 15 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Kamu coba buka lembar evaluasinya. Takutnya nanti ada hal-hal yang kamu kurang pahami. Jadi bisa langsung ditanyakan. Coba buka dulu. Karena di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, dibuka dulu. Nanti kalau ada kesulitan, coba kalian tanyakan di forum ini sebelum sesi kita pada sore hari ini selesai. Oke, sudah ada yang buka? Nah, di situ ada beberapa perintah ya. Kalau tidak salah ada 3. Yang pertama itu ada 2 soal. Terus yang kedua itu kalian membuat peta pikiran. Peta pikiran itu modelnya kayak mind mapping. Nah, kayak gitu, atau peta konsep. Kemudian ngisi skala penilaian diri. Nah, di situ tinggal kalian isi mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kehidupan kalian atau sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari.
Seperti itu. Jadi ngerjainnya itu sesuai dengan kalian ya, jangan didiskusikan dengan orang lain karena kan ini kebutuhannya adalah untuk diri kamu. Jadi jangan minta bantuan ke orang lain mengerjakannya. Untuk yang skala penilaian diri ya, untuk lembar penilaian diri itu adalah kalian merefleksikan, oh ya, pernyataan satu ini sudah sesuai belum dengan saya, kayak gitu. Jadi kalian refleksikan pada kehidupan diri kalian, seperti itu. Jadi cara pengerjaannya paham ya? Bu, saya boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Yang nomor 2 itu membuat peta pikirannya gimana, Bu? Nah, membuat peta pikiran, jadi kan itu materinya tentang etika pergaulan. Jadi misalnya peta pikiran itu nanti tengahnya bulat nih, di situ tulisannya etika pergaulan. Nanti bercabang, pengertiannya apa, manfaatnya menerapkan etika pergaulan apa, kemudian cara membina persahabatan apa, kemudian hal-hal yang perlu perhatikan ketika menerapkan etika pergaulan apa. Jadi yang berfokus pada etika pergaulan. Seperti itu. Versi masing-masing. Ya. Jadi kalian boleh warnain. Mappingnya boleh pakai pensil warna, dibuat semenarik mungkin. Nah, contoh-contohnya banyak di internet. Jadi tetap berkaitan dengan etika pergaulan yang sudah kita bahas dari hasil kita main drama, dari hasil kita diskusi pada sore hari ini. Oke, bisa dimengerti Alia? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Udah. Udah, alhamdulillah kalau memang sudah paham semua ya. Jadi kegiatan hari ini sangat luar biasa menurut Ibu karena memang kegiatan yang seharusnya rutin dilakukan dalam bimbingan konseling itu ya. Karena jadi sebagai apa ya, sumber informasi baru seperti itu anak-anak. Oke ya, jadi kita bisa merefleksikan diri tadi sudah. Kemudian pertemuan selanjutnya diingat tanggalnya, tanggal 16 Juni. Nah, kegiatan kita pada sore hari ini sudah sangat luar biasa. Kalian sudah mampu menyimpulkan tadi, sudah Ibu berikan penguatan. Jadi coba Ibu ingin mengulangin lagi sebelum kita akhirin dengan doa. Radit, coba simpulannya diulang tentang etika pergaulan. Etika pergaulan. Oh iya sebentar. Manfaatnya kan ya, Bu? Boleh manfaat, boleh pengertian, boleh cara pembinaan. Kamu simpulkan aja apa yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini. Simpulannya adalah bertemanlah dengan baik dengan semua orang, tapi jangan memandang kebiasaan buruknya. Berteman boleh, tapi jangan sampai terjerumus sampai ke apa ya? Berperilaku buruk deh. Iya, betul sekali. Seperti narkoba, mabuk-mabukan. Ya minimal itu deh dari saya, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terdengar nggak sih? Kayaknya pelan sekali. Oke, betul sekali sesuai dengan yang dikatakan oleh Radit. Mungkin ada yang lain, Alia dan Nasya, menyimpulkan lagi. Nasya.
Alia, ada penambahan kesimpulan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Nasya mungkin? Oke, betul sekali. Jadi sesuai dengan yang dikatakan si Egin tadi, bahwa kita bisa simpulkan kembali bahwa dengan menerapkan etika pergaulan, pertemanan kita akan menjadi lebih baik dan mengarah ke hal-hal yang positif. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anakku. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan ketika hendak keluar ke rumah, main kemana saja, tetap harus patuhin protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya diakhirin dengan doa. Oke, Radit, boleh pimpin doa, Radit? Untuk mengakhiri meeting ini, sebaiknya kita berdoa untuk menutup ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Radit. See Iya, you Bu. next time. Semoga selalu sehat. Jangan lupa nanti rapotannya hasilnya baik semua. Dan Amin. Ibu harap tanggal 16 Amin, semuanya Bu. masih semangat untuk kegiatan kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Boleh live kamera, boleh live dari meeting. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu untuk hari ini, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.